Pak De, kenapa? Pak De, saya terus bilang kayak gitu ke Pak De. Terus Pak De bang, nafasnya dia itu kayak nafas orang yang habis dikejar-kejar setan. Terus saya tanya, Pak De mau minum tak? Terus tuh bawain minum dulu ya. Saya bawain minum, terus bangun dia, terus kasih minum. Kenapa Pak De? Tadi Pak De ngeliat ada sosok gede banget, tapi nggak jelas. Dia tuh kayak ngejar-ngejar Pak De gitu. Terus saya pikir, Pak De kayaknya kebanyakan ini nih kepikiran gitu kan, takut sendiri gitu jadinya. Terus Pak De, enggak ini beneran. Oh ya udah Pak De, siap-siap mau subuh aja, soalnya bentar lagi mau subuh. Setelah itu akhirnya saya balik lagi ke kamar. Balik ke kamar, saya sholat malam seperti biasa sebelum jam subuh. Udah selesai itu, barulah aktivitas kembali lagi seperti semula. Bude bangun dari kamar. Pas Bude bangun dari kamar, dia ngeliat Pak Ade itu udah ada di tempat pertempean gitu buat nyiapin tempe. Terus Bude kan karena dia ngerasa ada yang janggal ya, dia cerita sama Pak Ade, tadi malam lagi baca Al-Quran, saya ngedenger ada orang ketawa. Terus Pak Ade bilang, kamu ini masa iya orang lagi baca Al-Quran diketawain? Ya nggak tahu, tapi itu benar adanya. Terus Pak Ade kan langsung nyambung gitu kan, tapi 2 hari ini saya juga dapat mimpi aneh sampai ketindihan. Nah, terus tuh selalu ngebangunin kalau pas ketindihan. Saya kan dengar kan dari pintu, dan masa dari kamar kan saya dengar, saya buka, ada apa Pak Ade, ada apa Bude? Pak Ade Bude bilang kan, tuh kamu dari mana sih? Dari gunung. Kenapa sih Pak? Apa ini bawa dari gunung kamu ya? Gak ada, orang di gunung tuh aman-aman aja kemarin tuh. Tapi kenapa ya? Ya udah deh, biarin. Karena mikirnya itu hal yang dibawa dari gunung kan. Tapi ya udah, Pak Ade sama Bude lanjut lagi tuh. Dia menjalani aktivitas seperti biasa, nyiapin tempe buat ke pasar. Nah ini sudah mulai ada kejadian-kejadian yang janggal. Dimana ketika Pak Ade ini berada di pasar, dia kan setiap pengusaha itu kan punya langganan ya, punya pembeli yang udah pasti ngebeli gitu kan. Tapi Pak Ade itu ngerasa kalau hari itu tuh dia itu banyak pelanggan yang kayak nggak ngelihat tempat dia berjualan, kayak ngerasa ditutupin gitu kan. Akhirnya setelah itu Pak Ade ya udah dengan seadanya dia balik lagi ke rumah, tapi dengan tempe yang masih ada beberapa. Biasanya itu kan dia kalau ke pasar itu tempe selalu habis kan, tapi ini masih ada beberapa sisa yang menurut saya itu kayak nggak make sense. Kok Pak Ade itu kan punya banyak langganan, nggak mungkin kan tempenya nggak habis gitu kan. Tapi mikir saya mungkin lagi belum larisnya aja gitu. Ya udah, Pak Ade itu tempenya itu ditaruh lagi di tray atau tempat tempe, dia letakin lagi, terus dia istirahat di situ. Ya karena Pak Ade istirahat, ya udah saya cuma lihat, Pak Ade lagi istirahat, saya balik ke kamar. Sorenya seperti biasa, Pak Ade itu kan dia mau ngerjain itu lagi kan, pembuatan tempe lagi. Tapi di sini nih saya tuh melihat sesuatu yang benar-benar jelas. Karena entah kenapa hal yang mungkin saya itu nggak bisa melihat itu tiba-tiba saya diperlihatkan. Jadi Pak D itu kan lagi ngerodit, dia lagi masukin tempe ke dalam plastik. Itu tiba-tiba saya melihat di pundaknya Pak D ini itu ada nenek-nenek, bentukannya tuh kurus, tapi badannya hijau, rambutnya itu panjang. Nah mulutnya itu lebar, lagi gerogotin kepalanya Pak D. Itu jelas banget. Saya ngeliat kayak ini beneran ya. Itu tuh lagi gerogotin kayak satu di sini gerogot krot. Nggak mungkin lah. Saya akhirnya masuk lagi ke kamar. Terus saya mikir, lah siapa ya? Tapi bentukannya nenek. Tapi kemarin itu nggak dengar suara ketawa nenek. Akhirnya pas saya keluar lagi, udah nggak ada. Saya ngeliat Pak D udah lagi ngerodin kepala. Tapi dia ini sambil megangin kepala gitu.
kayak abis kesakitan gitu, kayak entah itu kenapa dia sambil megangin kepala gitu kan. Terus ya udah Pak D kelarin, terus kerjaan dikelarin sampai pas malamnya Pak D mau istirahat. Pas Pak D mau istirahat, badan dia itu tiba-tiba kayak anget, entah itu karena demam atau apa, itu tuh sampai menggigil. Terus Bude itu kan ngedengar kan suara menggigilnya itu kan, dia keluar tuh dari kamar, apa sih mas, kenapa, kayak gitu. Terus dia ngetuk pintu saya, tuh keluar tuh. Saya keluar dari kamar, tahu Bude, Pak D ini ya, dia menggigil. Coba kamu keluar, badannya demam nggak? Saya periksa kan, periksa semuanya, itu badannya tuh benar